Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan saya yang saya akan presentasi plus dengan ilustrasi terkait dengan judul ITS Clinics X, di mana di sini akan mempresentasikan sistem administrasi dan data rekam medis dalam bentuk flowchart dengan dan satu lagi dalam bentuk diagram use case-nya. Oke, aplikasi yang saya gunakan untuk flowchart yaitu aplikasi dia, sedangkan untuk diagram use case-nya yang saya gunakan adalah Rational Rose. Oke, sesuai dengan instruksi dari dosen, saya mencoba untuk membuat rancangan tersebut dengan menggambarkannya dalam sebuah aplikasi yang sudah saya sebutkan, yaitu aplikasi dia dan aplikasi atau software yang bernama Rational Rose. Oke, pertama kita akan buat diagramnya dulu tentang flowchart-nya sebagai gambaran sistem berjalan yang ada pada Clinics X ini. Oke. Jadi kita print screen dulu. Oke, lanjut aja. Ilustrasi dari proses sistem administrasi dan data rekam medis ini yang seperti tadi saya sudah sampaikan ada terdiri dari dua gambar yang akan saya tampilkan, tapi sebelum ditampilkan dalam gambar, dibuat dulu, dirancang dulu dalam software yang sudah ada. Izinkan saya untuk sebelum masuk dengan rancangannya, proses pembuatannya, ilustrasinya. Oke, kita bahas dulu. Oke, simbol-simbol yang pertama dari flow chart-nya dulu, flow chart-nya itu ada beberapa simbol yang akan digunakan ketika kita akan mengilustrasikan sistem administrasi pada Clinic X ini. Oke, nah sebelum kita menggunakannya, kita harus mengetahui dulu kira-kira fungsinya seperti apa dan apa bentuk simbolnya. Nah, ini ada contoh-contoh simbol. Oke, jadi nanti sebelum masuk di flowchart-nya atau sebelum pembuatan flowchart-nya dalam aplikasi dia, ini adalah simbol. Nah, yang pertama ini flow, kegunaannya itu untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Jadi simbol ini disebut juga dengan connecting link. Oke, jadi kita hubungkan. Terus ada nih gambar yang berikutnya tentang display-nya. Ini simbol ini digunakan untuk peralatan input yang digunakan. Jadi proses penginputan seperti apa, ini yang digunakan display-nya, dinamakan dengan display. Terus yang berikut ada gambar yang ketiga, yaitu gambarnya seperti ini, namanya off-back referensi. Nah, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Oke, yang berikut ada bulatan seperti lingkaran ini, namanya on-pack referensi. Kalau tadi off-nya, sekarang on-pack-nya referensi. Jadi simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Oke, kita lanjut lagi, simbol yang berikut namanya output, input, output. Oke, simbol ini digunakan untuk input atau output tanpa tergantung peralatan. Jadi inputnya apa, outputnya apa, dia tidak tergantung terhadap peralatan yang kita pakai atau gunakan. Terus ada simbol yang berikutnya, yang ini adalah namanya decision. Oke, dia berfungsi sebagai penunjuk kondisi tertentu yang menghasilkan kemungkinan dua jawaban antara ya atau tidak. Oke, yang berikut. Oke, simbolnya seperti ini, namanya proses. Oke, simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang berikutnya lagi ada gambar.
Nih gambarnya. Oke. Kita lanjut. Namanya itu terminator, simbol yang digunakan untuk awal dan akhir sebuah program. Oke. Awal dan akhir sebuah program. Lanjut lagi yang berikut. Oke, yang berikut ada namanya dokumen. Nah, simbolnya seperti ini dokumen. Kegunaannya yaitu simbol ini digunakan untuk atau dia digunakan input yang berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Jadi ketika kita sudah membuat ini sering sekali digunakan. Jadi dia proses inputnya berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output, oke, yang perlu dicetak. Yang berikut simbol namanya manual operation. Jadi simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Oke, yang berikut adalah preparation atau kegunaannya seperti untuk menyatakan penyediaan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, yang berikut simbolnya seperti ini, namanya predefined process, di mana simbol ini untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur. Nah, nanti yang kita buat flowchart-nya sebagai berikut. Oke, ini flowchart-nya sudah saya buat. Nah, untuk menghasilkan flowchart seperti ini, nanti ada ilustrasinya. Nah, nanti kita masuk dengan ilustrasi dari pembuatan flowchart sehingga menghasilkan flowchart seperti ini. Alur sistem administrasi dan pendaftaran pasien pada klinik X. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, flowchart-nya sudah jadi. Nanti ada tampilan yang berikut lagi, kita diminta untuk membuat fungsi diagram use case-nya. Oke, sebelum sampai ke sana, kita harus mengerti dulu fungsi-fungsinya dari diagram use case-nya sebelum kita membuat diagram use case-nya. Nah, berikut ini adalah simbol dan keterangan fungsi. Nah, simbol yang pertama ini seperti gambar orang, ini sebagai aktor, aktor ini dia akan mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang berikut ada seperti lingkaran, namanya use case. Abstraksi difungsinya sebagai abstraksi interaksi antara sistem dengan aktor. Jadi ketika aktor ingin melakukan sesuatu, inilah yang menghubungkan. Jadi ini yang akan berinteraksi dengan aktor. Jadi sistem akan berinteraksi dengan aktor melalui simbol ini. Oke, lanjut ada tanda panah. Tanda panahnya tidak ada tanda panah yang putus-putus. Oke, nah namanya association. Oke, fungsinya dia sebagai penyambung antara aktor dengan use case-nya. Terus ada tanda panah yang titik. Ini namanya generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case-nya. Oke, ada juga nih. Include. Tapi tanda panahnya sana ya, terbalik. Ya, berlawanan. Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan terakhir namanya extend. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika dalam suatu kondisi terpenuhi. Oke, nah kalau kita sudah tahu simbol dan keterangannya seperti apa dari simbol itu, nah kita akan buat diagram use case-nya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya ilustrasikan. Nah, untuk membuat sampai ada ilustrasi seperti ini, diagram use case seperti ini, kita membutuhkan software namanya. Di sini saya menggunakan
Ya, ini softwarenya, ini yang saya gunakan, namanya Regional Rose. Oke, ini untuk membuat use case. Sedangkan yang ini adalah proses pembuatan flowchart. Saya menggunakan software yang namanya DIA. Itu sebenarnya singkatan dari diagram. Oke, nah kita awali dulu dengan pembuatan proses flowchart. Setelah itu nanti lanjut dengan diagram use case-nya. Oke, selamat menyimak ilustrasi dari proses pembuatan atau perancangan flowchart maupun use case berikut ini. Baik, kita akan lanjut dengan membuat flowchart-nya. Oke, jadi sesuai dengan perintah dosen yang pertama yang ditugaskan ke kita yaitu kita akan membuat atau kita akan menggambarkan ilustrasi proses bisnis di Klinik X ini. Nah, di sini saya menggunakan flowchart, ya. Jadi saya gunakan flowchart dari aplikasi atau software yang bernama DIA. Oke, kita akan mulai membuat rancangannya. Pertama, yang kita lakukan adalah kita membuat data pasiennya dulu. Oke, tarik ya. Oke, itu. Ups, agak besar. Oke, terus kita isi dengan data pasien. Sebentar. Oke. Data pasien. Oke, data pasiennya sudah selesai. Kita lanjut dengan dari data pasien kita menuju ke ini ya. Kita buat dulu, kita gambarkan dulu. Oke. Nah, ini akan menuliskan Oke. Mencatat udah mau kursornya. Bentar. Catat. Data pasien. Oke, data pasien. Lanjut lagi, kita copy saja. Oke, cepat-cepat. Oke, di sini kita beri nama apps. Kemudian kita klik lagi. Arsipnya ya. Setelah catat, dia akan cek arsipnya. Arsip dari data pasiennya. Lanjut, setelah itu kita buat lagi satu. Nah, setelah mencari data arsipnya, maka harus ada kartu. Oke, lanjut, hubungkan lagi. Kemudian kasih kembali dulu. Tidak masuk seperti itu ya.
Ini. Jadi sedikit terganggu. Oke, lanjut kita hubungkan lagi. Dulu supaya tenggelam. Oke, itu ada pemeriksaan. Setelah nemu, itu lanjut. Oh, ada. Lanjut aja. Oke. Dari pemeriksaan perawat berarti lanjut dengan pemeriksaan dokter. Boleh diganti diagnosa oleh dokter. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu dilapor. Oke, ini kita tambah lagi ada hewannya. Oke. Laporan rekam medis. Lanjut lagi jika sudah selesai mendapatkan laporan medisnya, menuju ke pembayaran. Pembayaran selesai, menuju lagi ke menuju oh ya, jangan lupa resepnya. Resepnya kita bentar aja nih. Oke, dokter akan memberikan laporan medisnya dan sekarang kita hubungkan. Kita beri tanda panah. Oke. Mulai dari yang pertama dulu.
data pasien. Oke, lanjut dari data pasien turun catatan menuju ke arsip. Ini arsipnya terlalu jauh. Ups, bentar. Kita geser dulu. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Arsip ke, ya dia akan mendapat kartu. Oke, lanjut lagi. Setelah mendapat kartu, menuju ke perawat untuk diperiksa. Setelah itu dari perawat akan menyerahkannya kepada dokter untuk diperiksa. Oke, dokter akan melakukan memberi laporan medisnya ya, memberikan laporan medis. Oke, kita hubungkan lagi dulu yang ini. Oke, kita hubungkan. Oke, dengan bagian pembayaran. Jadi dari dokter, oke, oke, sebentar. Oke. Dokter ya. Oke, dokter dia akan melakukan terus menuju ke dokter juga akan memberikan resep. Oke, lanjut lagi. Berapa nih? Oke, laporan. Ada laporan pembayaran. Oke, selesai. Setelah itu kita save. Kita letakkan di semester 3 khusus. Oke, diagram tentang flow chart saja. Oke, ikuti. Nothing. Also, save as. Okay. Okay. Kita lanjut. Copy. Word. Oke. Coba kita pindahkan ke data. Oke. Ini data kedua ya.
steps. Oke, jadi ini kita sudah buat. Oke, sudah buat seperti ini. Ini tinggal dilaporkan ke dosen. Masuk aja. Kita masukin di. Oke, masuk sudah saja. Terus. Oke. So, kan? Oke. Baik, kita akan mempraktekkan atau kita akan membuat gambar tentang perencanaan sistem dari judul tadi tentang sistem administrasi klinik X. Nah, kita akan buat diagram use case-nya. Pertama kita buka dulu daftar administrasi, kita pilih oke, terusnya oke, tunggu sebentar. Oke, sudah. Ini, oh, sebentar. Oke, coba kita coba. Akan mesti bermasalah. Oke. Kita buat new. Kita buat view. Kita klik kanan. New. Kita pilih use case diagram. Oke, isi use case-nya kita beri judul sistem apa ya, sistem administrasi klinik X. Oke, kita buka. Oke, sudah terbuka seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan use case-nya, diagramnya. Pertama kita buat aktornya dulu. Aktor name-nya di sini kita beri nama dokter. Oke, karena ini berhubungan dengan klinik, kita beri nama dokter. Dokter ini dia akan tugasnya akan melihat rekam medis. Oke, dia akan melihat rekam medis. Kita beri use case-nya dulu. Oke, use case yang pertama melihat medis. Medis. Oke, kita kasih apa cara. Oke,
Oke, Yuskes yang berikutnya, dokter juga dia akan memeriksa pasien. Oke, lanjut lagi, dokter juga dia akan melakukan judulnya ganti dulu, memberi diagnosa. Oke, kita hubungkan. Oke, beri tanda. Oke, terus ini lagi, dokter memeriksa pasien. Oke, dokter juga memberi memberi diagnosa. Oke. Kita buat lagi tampilan tentang include-nya nih. Oke. Sebentar, kembalikan dulu. Oke, kita kembalikan aja di bawah. Lanjut. Di sini kita akan buat use tentang maintenance-nya. Medis. Nanti sebentar kita hubungkan apa kira-kira. Sisi data dokter ya, kita buat dulu, nanti kita berikan penjelasannya. Oke, lanjut. Di sini kita juga buat Yuskesnya tentang mengisi medis. Jadi nanti ada apoteker. Lanjut medis. Kita buat juga use case-nya. Pusat Oke, lanjut lagi ada use case tentang menyerahkan obatnya. Menyerahkan obat pasien. Oke. Nah, sekarang otomatis ada faktornya juga nih, siapa yang akan menyerahkan. Oke, otomatis di sini kita masukkan nama apoteker. Nah, tugas apoteker ini untuk mengecek lagi bagaimana rekomendasinya setelah mendapat resep dari dokter. Oke, setelah dokter memberikan diagnosa, dia kembali lagi mengecek diagnosa dari dokter untuk pembuatan resep obat. Ya, meracik. Oke, kita kasih tanda panah apa yang dilakukan oleh apa yang dibuat oleh aktornya. Ini terlalu dekat ya. Oke, sebentar. Terlalu dekat ternyata.
secara turun. Oke, lanjut. Kita berikan tanda panah. Oh ya, maaf. Oke, lanjut. Jadi pertama itu mau menyerahkan obat. Ini dia akan menyerahkan obat juga ke pasien. Sorry. Kembali dulu. Oh, hapus. Oke. Apoteker ini akan menyerahkan obat ke menyerahkan obat ke pasien. Jadi biasanya ini kegiatan yang terinclude di dalam masukkan dalam sini tentang triknya. Mana ya? Oh, besar. Paling besar. Kegiatan ini. Oke, encode-nya kita buat. Encode. Seperti itulah. Lanjut. Terus ada lagi yang terinclude, yaitu antara murahan resep. Oke, it's ini. Prosesnya. Oke. Sama kita beri nama di sini. Input. Oke, lanjut. Tambah satu lagi di sini ada aktor yang melakukan pengadministrasian. Bagian administrasi. Oke. Lagi. Oke. Di sini tugasnya menjadi lanjut. Sini tugasnya administrasi. Oke. Tugasnya administrasi ini tugasnya administrasi ini kita lanjut. Sebentar, masalah dengan screen-nya. Apa yang dilakukan oleh administrasi? Kita buat dulu use case-nya. Itu dia akan mengajukan pembayaran. Kita kasih tanda tanya juga. Terhubung. Prosesnya seperti apa?
Oke, terus jadi ada tanda panah. Oke, lanjut. Oke, jadi nanti ada hubungannya nih. Setelah dari apoteker menuju ke bagian administrasi untuk bagian pembayaran. Nah, seperti apa? Kita buat lagi dulu use case-nya untuk oke, kita tambah di sini untuk jauh ya, oke. Sebentar. Oke, lanjut dengan pemilihan atas saja deh, tambahnya dari atas, tambah use case-nya dari atas. Satu, itu dua, oh sekarang kita kasih agak jauh aja deh, kasih sejajar dengan di bawah. Nih, yang dilakukan selanjutnya. Oke, kita bisa sejajar. Laporan di bawah sini aja deh. Oke, lanjut. Sekarang kita hubungkan. Oke, yang ini kita include dulu. Kita include. Jadi oke, kita include di dalam sini. Oke. Kita buat. Jadi sebelum sampai ke dokter ada dari bagian registrasi biasanya melakukan bagian pendaftaran itu melakukan maintenance-nya apa saja. Jadi dia maintenance data rekam medis, maintenance data pasiennya, maintenance data obat, maintenance data dokternya sendiri. Jadi kita include dulu supaya ter-include di dalam. Oke, lanjut. Terus kita hubungkan dulu dari pendaftaran. Oke. Konser kecil. Oke, lanjut. Kita tambah aktornya. Oke, ini ada pasien. Oke, dari pasien ada juga kita buat sekali aktor-aktornya dulu. Oke, namanya bagian pendaftaran. Oke. Oke. Terus aktor lagi yang satu tentang pimpinannya, pemimpin dari klinik itu, pimpinan dari kliniknya. Pimpinan. Oke. Kita sejajar aja. Oke, sekarang kita hubungkan dulu nih. Oke, jadi di use case pertama, oke,
pasien ini akan melakukan pendaftaran. Oke. Sorry. Hubungkan. Oke. Jadi ada pendaftarannya di sini. Oke, pasien akan melakukan registrasi. Oke, supaya tidak terlalu dekat. Oke, kita hubungkan dulu. Ada proses registrasinya. Ya. Oke. Lanjut ya, proses registrasi, terus ke bagian pendaftaran. Oke. Terus dari bagian pendaftaran dia akan melakukan pertama tadi maintenance data rekam medis. Yang berikut dia juga akan mengecek lagi maintenance data pasien. Itu salah ya, maintenance data pasien. Kita ganti dulu ini, harusnya pasien. Salah. Pasien. Lanjut lagi, dari bagian pendaftaran juga akan melakukan maintenance terhadap data dokter sendiri. Ini mau ke mana, bagian dokter mana nih, pasien si pasien. Oke. Terus lanjut, masih kurang satu sepertinya. Oke. Kita tambahkan lagi. Jadi ada administrasi dari sini, ada bagian adminnya. Kita tambah adminnya lagi satu. Admin kita tambah aktornya satu. Oke. Admin. Oke. Oke. Kita hapus ini dulu. Oke. Nah, ini tugasnya admin nih. Oke, tugasnya admin satu. Nanti admin itu sama, melakukan rekaman medis. Lanjut, admin juga melakukan maintenance terhadap data pasien. 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 Nah, lanjut, admin juga melakukan nih data pasien, nanti di bagian pendaftaran aja nih. Nggak usah. Oke, kita kasih seperti ini aja deh. Nah, jadi di bagian admin aja ada yang melakukan data obat. Sudah belum ya? Belum. Oke, berarti maintenance data obatnya nambah ya kalau nggak salah. Oke, kita kasih jarak dulu. Jarak. Oke, kita masukkan di sini aja deh, tengah-tengah. Tambah use case-nya satu, untuk data obat. Empat kali satu obat tentang obat. Oke, kita kasih sejajar. Oke, sejajar. Oke, kita hubungkan. Beri tanda panah. Ini jawab admin. Lanjut lagi. Oke. Pengolahan transaksi, iya. Kita kasih naik sedikit. Oke. Lanjut. Ada bagian pengolahan transaksi. Laporan juga diolah oleh si admin. Kita kasih tanda panah juga nih. Admin. Oke. Lanjut. Kita buat garis inputnya dulu.
Ini hubungkan dari bagian admis, menghitung pembayaran ke pengolahan transaksi. Oke. Kita buat inputnya, tambah teksnya di sini, input. Saya. Sub. Oke, lanjut. Inputnya sudah selesai. Kita gimana lagi ya yang sebelum? Oke, di pemimpin. Ya, pimpinan ya, pimpinan kliniknya. Oke, apa yang dilakukan? Dia akan memeriksa laporan. Kita buat use case 1 yang dilakukan oleh pemimpin ke pimpinan kliniknya tentang periksa laporan. Oke, kita kasih penghubung. Ini yang dilakukan oleh pemimpin klinik. Oke, kalau sudah, kita save. Oke, kita beri nama di sini diagnosis klinik saja ya, klinik text. Oke.